Halo semuanya. Halo semuanya, bagi bersama gue Mas Ang di sini di project kali ini. Jadi gue mau nge-review motor gue. Jadi ya motor KW gue. Kenapa gue sebut motor gue ini motor KW? Nanti gue jelasin satu ya. Yang pertama sih pastinya dari bahan modifannya. Oke, penasaran apa aja yang dimodif di motor ini gitu, menggunakan barang-barang KW. Jadi ya stay tune aja di video gue. Oke, jadi kenalin, ini motor gue Yamaha R25 tahun 2014 sebenarnya. Cuman karena yang livery 14-nya tuh kan yang warna putih biru itu gue kurang cocok gitu. Maksudnya udah bosen lah. Akhirnya gue ganti sama fairingnya di yang livery tahun 2017 gitu. Tapi yang sisa-sisanya masih standar 2014 gitu. Nah, gue selama udah hampir pemakaian 6 tahun ya, gue ngejelasin modifan apa aja sih yang gue lakuin pada motor ini. Nah, yang pertama, modifan motor gue ini itu 80%-an, enggak 80% sih kayaknya, ya 70% deh itu menggunakan barang-barang KW. Hampir lah. Yang pertama kita bahas dulu ya dari bagian depan ya. Oke, dari bagian depan sebenarnya gue nggak spesial ngerubah apapunnya, bagian bawah dulu ya. Nah, di sini bannya pun gue milih yang standar. Jadi bannya gue ganti sama yang tipe Corsa. Jadi ban tuh kan ada 3 tuh grade-nya. Waktu itu gue ke bengkel bannya gitu ya, untuk ganti ban sama yang standar kan udah parah, kacau banget gitu. Ada yang Badlex itu di harga 3 jutaan, ada yang Michelin 2 jutaan, dan Corsa itu paling murah nih 1,3 udah dapat ban belakang sama ban depan. Oke. Lalu selanjutnya nih yang bagian ada ke atas, dari bawah ke atas nih gue ganti windshield. Nah, ini windshieldnya nggak pakai merek-merek Zero Gravity, nggak pakai merek-merek Puig, nggak pakai ini, nggak tahu mereknya, nggak jelas. Pokoknya gue dapetin ini di Shopee kalau nggak salah, shopping atau Tokopedia. Ini cuma 100.000 doang. Tapi gue suka modelnya karena dia cembung, terus dia rada smoke, ngebikin tampilan depannya lebih kelihatan besar sih kalau daripada kalian cuman pakai si windshield yang standar gitu. Nah, lalu di bagian ini ya, dari depan terus kita mulai menanah ke tengah. Di sini gua ada 2 part yang udah gua ganti. Ini ada tangki ini tangki kondom tangki gitu kan. Kalau R25 gue rasa si kondom tangkinya tuh kecil, apalagi yang dulu kan ini gue warnanya putih dan gue ganti yang biru sekalian aja kan gitu, biar sama si fairingnya nggak belang gitu. Dan ini lumayan cukup murah juga, gue dapet di nggak salah di Tokopedia gitu ya, sama sih. Ini gue dapet 220.000. Mungkin review lengkapnya nanti gue cantumin videonya ya untuk pemasangan tangkinya. Ini murah banget. Warnanya alhamdulillah nggak belang juga sih, maksudnya birunya ya pas gitu kan sama biru body gitu. Jadi ya nggak terlalu mencolok lah gitu. Tapi mungkin karena harganya murah 220 doang, jadi dia nggak ada emblem. Terus ya finishingnya yang di video gue tentang pemasangan tangki ini adalah kalian bisa lihat detailnya gitu. Nah, di bagian yang ini gue juga udah diganti nih bagian stang ya, tentunya di sistem pengereman. Nah, sebenarnya ini gue beli Brembo gitu, Brembo, sorry, bukan Brembo, tapi ya tahu sendiri lah, Brembo KW cuy, KW-nya super parah. Dan ya ini harganya cuman waktu itu gue beri rem-reman ini 220-an juga, sama 200-an sih. Dan secara secara desain stylus oke, tapi secara pengereman kalau menurut gue bahaya banget coy. Jadi buat kalian, jadi emang kalau menurut gue pribadi gitu ya, kalian boleh gitu ngemodif dengan barang-barang ya
mungkin ada yang maksudnya nggak ori gitu nggak apa-apa, cuman untuk yang sektor kayak penting gitu ya, untuk keselamatan, untuk safety, kayak contohnya rem ini, maksudnya master rem gitu, itu gua saranin jangan yang jangan yang KW deh gitu, maksudnya mending yang ori aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak berembok itu kan mahal banget tuh, kalau yang ori itu sampai 4 juta ya. Cuman gue saranin ya mau ganti KTC aja tuh. KTC kan tuh lebih murah tuh, cuman 950.000 master remnya doang gitu. Itu juga lumayan. Tapi menurut gue pengereman standar dari Yamaha R25 sebenarnya yang penting dari motor 2,5 ke bawah itu menurut gue rem standar udah cukup. Dan yang penting itu sebenarnya ada ABS atau enggak, karena menurut gue ABS itu benar-benar ngebantu banget dibanding kasih rem sepangkap apapun, kalau bannya slip tetap jatuh gitu. Oke, selanjutnya kita biasa ke bagian tengah, belum ada sama sekali modifan. Bagian tengah itu belum ada, masih tapi ini joknya, tapi kita lihat joknya soalnya karetnya udah mulai ada jelek-jelek itu sedikit. Nah di bagian ini ada di knalpot nih, saya udah lihat sendiri kan di knalpotnya. Ini sebenarnya gue ini knalpotnya ya kalian lihat kira KW termili juga ini knalpotnya cuy, termili juga. Tapi ini gue pasang yang slip on karena di daerah gue lagi banyak banget kajian dan bisa kena ya. Sekarang udah boleh lagi ya, setelah zaman PSBB gitu kan, new normal yang setampaknya orang-orang salah kaprah menjadi menganggap ini adalah normal. Jadinya razia udah mulai lagi, terus bahaya juga kan. Jadi gue hanya pakai knalpot slip on. Ini kan dengerin sendiri. Jadi kenapa alasan gue pakai knalpot slip on, karena suaranya kalau R25 tuh kalau cuma slip on tuh lebih berisik kayak knalpot standar, malah lebih enak suaranya. Nanti gue kasih tesnya beda gitu sama yang full system. Kalau yang full system kan ganti selangnya, jadi dia nggak lewat kataliser, jadi suaranya itu bakalan keras banget. Ya nggak keras sih, kayak suara khas 2 silinder aja sih gimana gitu. Jadi aja gue pakai slip on, tapi ini suaranya nanti gue bakalan tes untuk suaranya ya. Dan di selanjutnya juga sebenarnya gue juga sebelum diganti lagi standar pakai slip on ini, gue sebelumnya pakai knalpot yang brong alias ya knalpot aftermarket. Cuman ya itu juga KW cuy, bahkan gue dapetnya gratisan dari teman gue bekas gitu. Nanti gue tunjukin si pipanya bekas banget. Dan untuk knalpot gitu ya, sebenarnya untuk knalpot KW atau enggak sebenarnya oke. Cuman gini loh, menurut gue kalau knalpot KW itu masalahnya itu dia antara pas atau enggak di motornya. Dan ini juga gue jujur pakai knalpot KW itu yang full system, itu si sambungannya ternyata nggak pas, jadi ngegesek ke swing arm karena si dia kan biasanya universal gitu ya. Kalau knalpot KW itu nggak kayak yang ori, cuman ya itu pilihan kalian gitu. Dan menurut gue kalau knalpot pakai KW sih ya nggak masalah sih, maksudnya ya tidak mengarah ke safety juga kan, maksudnya biasa, bukan hal yang untuk safety. Tapi tentunya menurut gue di sektor pengereman itu wajib harus yang orisinil gitu. Nah selanjutnya juga ini gue terakhir modif paling ini si single seater. Ini single seater cukup murah juga, 200.000 juga gue beli, merek VND kalau nggak salah ya. Soalnya kalau yang orinya cuy emang bagus sih ya, cuman model orinya tuh cuman yang dari Yamaha resminya tuh yang orinya, cuman ya dapetnya yang ini gitu coy. Dan ini cuma lumayan mudah juga masangnya, PNP, dan lumayan murah, 200.000 gitu. Meskipun ya catnya ya biasa lah ya kalau cat 200.000, tapi seenggaknya gue di sini mikir warnanya tuh sama gitu sama warna body, jadi nggak terlalu belang. Itu sih yang paling oke. Nah sebenarnya nanti ada modifan lagi, jadi gue mau nambahin handguard di sini. Handguardnya ya sebenarnya standar sih karbon ya menurut gue ya, maksudnya bahan bagus, karbon 600.000 dua. Tapi gue kemarin dapat lagi yang bahan apa ya, bahan karbonnya karbon asli sih, cuman itu sedikit lebih murah. Nanti gue coba juga si handguardnya lumayan
juga sih gitu. Sisanya nggak ada yang diganti, paling sama stang aja sih. Ini stangnya gue pindahin jadi underyoke, dan ini bisa banget nih kalau kalian punya R25 itu bisa dibikin underyoke, dan posisinya menurut gue kan lebih suka rada sedikit lutut ya, lebih nyaman gitu daripada yang tinggi gitu kan stangnya. Ini enak banget sih kalau menurut gue. Cuman masalahnya itu kalian sebelum pindahin stangnya menjadi underyoke itu harus ganti dulu nih si stop kontak starter sama gas switchnya. Jadi pakai yang sabre. Jadi gue ganti juga karena ini ngegesek bagian body, karena ini nonjol ke bawah kan kalau yang ini gitu. Bisa kalau dia kalian pakai stang sabre itu bisa enak gitu. Oke, paling itu untuk modifan gue. Jadi kalau gue hitung-hitung ya modifan ban 1,3 udah dapet yang oke, belakang 160, depan 120, terus 1,3 gue tambah rem kacau balaunya mau diganti udah atas banget. Ini sekitar 250 ya, berarti 1,5 sama single seater juga 201,9 berarti ya 82,2 juta. Terus ini knalpot, itu sekitar 600.000. Ini knalpot KW ini sebenarnya gue udah kerja bisa sih, cuman gue akhirnya masih rancernya lagi untuk mencokin bekas MT25 penyol kayak gitu. Oke. Nah, jadi udah selesai ya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau modif motor sebenarnya nggak harus mahal sih, tapi ya sesuai budget. Tapi jangan juga yang membahayakan. Dalam artian gini, kalau gue sekarang ngerti gitu, karena gue sekarang udah ganti, misalkan ya, gue ganti rem kan, kamu jadi bermasalah gitu kan, jadi kacau banget, jadi ngelos nih cuy, ngelos parah kalau rem salah. Tapi kalau misalkan jadi gue sih dapat pelajaran cuy. Jadi kalau misalkan kalian mau modif motor, gue saranin banget untuk sektor pengereman atau yang untuk safety apapun, kayak misalkan ini paddle step gitu kan, ini kalau jatuh gitu kan atau apa, kalau misalkan diinjek yang lama, mending gue ring gitu kan, ring sama aja nih kaliper piston ini pengereman. Gue saranin yang standar atau yang ori gitu. Ya menurut gue standar sendiri udah bagus gitu. Jadi gue saranin itu. Jadi kalau pengereman ya yang standar aja sih udah cukup. Kalau untuk motor 2,5 ke bawah ya menurut gue. Untuk harian biasa gitu jalan. Tapi kalau kalian mau ganti ya mending yang ori. Yang ori yang misalkan gak usah Brembo. Misalkan kalian kasih KTC. Ya gue gak tahu sih ketahanan KTC gimana, tapi ya gue saranin begitu. Dan untuk sisanya misalkan kayak tangki, windshield ya menurut gue yang mahal-mahal nggak usah sih, tapi itu terserah ya. Kalau kalian memang sultan sesuai budget kalian yang mencukupi ya oke. Dan kalau menurut gue sih ini juga udah cukup bagus sih, ini si windshieldnya, windscreennya kan kelihatan cuy. Terus ini juga tangkinya juga ya nggak ori gitu kan, aftermarketnya biasa-biasa aja gitu. Bagi juga single seaternya juga gitu. Terus untuk bagian knalpot ya itu kalian bebas sih mau ori atau mau KW gitu. Tapi kalau yang KW sebisa mungkin tuh ukurannya pas, dan biasanya mending custom ke bengkel-bengkel pembuatan knalpot yang bagus tuh banyak dan bisa di setel gitu. Itu paling coy. Oke, jangan lupa komen dan subscribe.